persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya, shalom warga kerajaan, puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa dan Tuhan berikan hari ini buat kita. Tentunya kita harus selalu bersyukur, tetapi yang paling penting juga kita mau terus hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saya mengajak kita bersatu hati, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu ini. Berfirmanlah bagi kami, biarkan firman-Mu itu terus menuntun jalan-jalan kami. Kami tidak mau keluar dari firman-Mu, kami tidak mau keluar dari rencana-Mu, tapi kami mau hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan ini dengan sangat jelas berkata kita ini harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan. Bulan ini kita sedang terus belajar tentang loving God. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita nggak usah lagi bertanya kasih Tuhan terhadap kita. Karena hari ini kalau kita masih ada, itu salah satu bukti kasih Tuhan. Tetapi yang harus kita tanyakan hari ini adalah, betulkah kita sudah mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan kita? Mari kita renungkan ini firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena tanpa kita diarahkan lewat firman, hidup kita pasti akan berantakan. Tanpa kita diarahkan oleh firman, saya mau berkata, hidup kita gak akan berguna apa-apa. Mungkin secara manusia kita melakukan aktivitas kita, tapi sesungguhnya kalau kita gak mau diarahkan lewat firman Tuhan, hidup kita ini gak berguna. Amin. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, mari kita mau menyelaraskan hidup kita setiap hari, setiap saat dengan firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan lagi yang akan kita baca, yang terambil dari Ulangan 10 ayatnya yang ke-12. Ini tema daripada loving God, atau ayat firman Tuhan untuk tema kita loving God. Ya, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini luar biasa sekali. Saya mau berkata seperti ini buat warga kerajaan. Di dalam konsep kerajaan, yang namanya mengasihi Tuhan, yang namanya mencintai Tuhan itu sama dengan apa? Pertama, menghormati Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Sang Raja, maka kita pasti menghormati Sang Raja. Yang kedua, kita akan menghargai Sang Raja. Dan yang ketiga, kita akan apa? Memuja Sang Raja. Jadi mari cek diri kita hari-hari ini. Kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, pertanyaannya, sudahkah kita menghormati? Sudahkah kita menghargai dan juga memuja Sang Raja dalam hidup kita? Karena cinta daripada Sang Raja buat setiap kita itu sungguh luar biasa. Kasih daripada Sang Raja buat setiap kita itu sungguh luar biasa. Makanya itu di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 ini memberikan kepada kita beberapa langkah-langkah yang bisa membuat kita mengoreksi diri apakah kita betul-betul sudah mengasihi Sang Raja. Yang pertama, firman Tuhan tadi berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari apa? Takut akan Tuhan. Nah, perhatikan. Orang yang mengasihi Sang Raja, dia akan punya sikap yang takut akan Tuhan. Ini penting. Ada banyak orang di luar sono, ya. Saya percaya di keluarga kerajaan Allah, ya, keluarga roh tidak ada, ya. Semua kita ini punya sikap yang takut akan Tuhan. Nah, sikap yang takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Yang pertama, kalau saya mempelajarinya, menyadari bahwa hidup ini bukan banyak-banyakan berbuat dosa, tetapi hidup kita harus banyak-banyakan berbuah bagi Sang Raja. Haleluya. Ya.
Jadi kalau kita punya sikap yang takut akan Tuhan, kita menghormati, menghargai, dan memuja Sang Raja, maka kita sadar hidup kita ini bukan untuk berbuat dosa. Kita akan berlomba-lomba untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah Roh Kudus itu akan terus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Makanya itu yuk hari-hari ini ya, mari kita terus mau pelihara sikap yang takut akan Tuhan. Kita mau jadikan gaya hidup sikap yang takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau terus berbuah bagi Dia. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai kapan saya harus berbuah? Sampai engkau dijemput oleh Sang Raja untuk engkau kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita, enak kok untuk kita berbuah bagi Sang Raja. Yang namanya buah itu pasti bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan sikap takut akan Tuhan? Mengerti ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Hati-hati loh. Selalu ada sebab akibat. Di dalam kerajaan Allah, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau engkau menabur dosa, engkau bisa menuai akibat daripada dosa itu. Makanya saya berkata, ada konsekuensi dari dosa. Ya, makanya itu jaga hidup kita betul-betul di hadapan Tuhan. Satu kali saya diundang makan dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan. Dan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha. Karena memang yang mengundang kami ini ada beberapa pengusaha-pengusaha. Kami makan siang, di situ kita ngobrol-ngobrol. Dan salah satu statement yang membuat saya terkejut sebagai seorang hamba Tuhan adalah ketika seorang pengusaha itu berkata bahwa kita ini tidak mungkin bisa sempurna, cuma Yesus saja yang sempurna. Loh, saya berkata, kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan yang Yesus mau. Saya bilang, Pak, nggak mungkin Pak, karena kan Yesus itu adalah anak Allah. Dan saya kembali bertanya sama dia, kalau Anda percaya Yesus anak Allah, apakah Anda juga percaya Yesus adalah anak manusia? Oh, dia mulai bingung jawab di situ. Karena saya mau berkata, kalau Anda tidak percaya dia adalah anak manusia, maka Anda nggak akan percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, Yesus 100% anak Allah, tapi dia juga 100% manusia sama seperti kita. Artinya apa sih? Kalau Yesus saja bisa melakukan kesempurnaan seperti apa yang Bapa mau, saya percaya kita pasti juga bisa melakukannya. Amin. Karena goal daripada kehidupan kita bukan sukses, bukan berhasil, tapi apa? Keserupaan seperti Kristus. Itu goal kita. Itulah yang dimaksud dengan sikap takut akan Tuhan. Kemudian di firman Tuhan tadi juga berkata, ya, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ingat loh, warga kerajaan, Tuhan itu mau kita hidup menurut jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Ya, lihatlah apa yang menjadi jalannya Tuhan dalam hidupmu. Ojo sak karepe dhewe, jangan semau-maunya sendiri. Bahkan ada orang yang berkata, ya, untuk bertobat, untuk apa, kepada Tuhan itu, ya nanti aja lah kalau sudah umur sekian. Mumpung sekarang masih muda, mumpung sekarang masih punya segalanya, ya kita bisalah keluar-keluar dari jalannya Tuhan. No, saya cuma mau berkata, kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, maka engkau akan hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita ini harusnya bersyukur. Kok bisa bersyukur, Pak? Jelas bersyukurlah. Orang jalannya ini sudah dibuat sama Tuhan. No. Kita tinggal ngikutin aja. Kita tinggal peka. Kita tinggal melihat apa yang jadi jalan Tuhan. Itu yang kita ikuti. Yang mana yang jadi jalan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, itu yang kita ikuti. Jadi ayo, jangan buat jalan sendiri, ikuti jalannya Tuhan. Karena saya percaya ketika kita ada dalam jalannya Tuhan, ya, kemudian hidup kita suka merenungkan firman Tuhan, firman itu akan menjadi pelita bagi jalan-jalan kita.
akan menerangi jalan-jalan kita. Haleluya. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, dikatakan di situ selain sikap takut akan Tuhan ataupun juga hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan, dikatakan juga apa? Mengasihi Dia. Ini loh yang Tuhan mau. Orang yang mengasihi tidak mungkin mengecewakan. Oh, saya sangat mengasihi, mencintai istri saya. Saya nggak mungkin kecewakan dia. Saya akan berjuang, berusaha, bahkan semaksimal mungkin saya tidak akan mengecewakan dia. Bahkan saya akan berjuang, apa yang jadi kerinduannya itu saya bisa lakukan. Kenapa? Karena saya mengasihi. Demikian juga kepada anak-anak saya. Karena saya mengasihi mereka. Saya nggak mau kecewakan mereka. Perhatikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan kecewakan Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan itu gaya hidup kita sehari-hari. Mengasihi Tuhan itu harus dilakukan tanpa syarat. Coba bayangkan kalau kasih Yesus itu bersyarat dengan kita. Maka saya percaya sampai sekarang mungkin kita nggak bisa merasakan kasih Yesus. Tapi karena kasih Yesus tidak bersyarat kepada kita, makanya kita bisa mengalami, menerima apa yang sudah kita alami dan terima saat ini. Makanya itu ya, mengasihi kepada Tuhan itu jangan bersyarat. Tunggu begini dulu, tunggu begitu dulu, ya. Aduh, ayo kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahkan dengan segenap apa? Kekuatan. Saya akan buat statement ini. Kalau kita mengasihi, kita nggak mungkin melukai. Kalau kita mengasihi, tidak mungkin tidak ada aksi. Kalau mengasihi, tidak bisa diwakilkan. Jelas? Kalau saya mengasihi istri saya nggak bisa diwakilkan. Ya, oke. Untuk hari ini aku mengasihimu, Mayaudi Putih, istriku yang tercinta. Kemudian saya suruh siapa? Saya suruh orang lain untuk menyatakan kasih saya kepada istri saya. Kok enak? Nggak bisa dong. Kalau saya mengasihi istri saya melakukan sendiri bentuk kasih saya kepada istri saya tanpa harus diwakilkan. Kalau engkau berkata engkau mengasihi sang raja, maka engkau harus tunjukkan kasihmu kepada sang raja. Jangan lukai hati sang raja. Jangan minta diwakilkan kasihmu, ya, ataupun juga jangan tidak ada aksi. Harus ada aksinya. Haleluya. Kemudian yang berikutnya dikatakan juga selain mengasihi, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apa sih maksudnya? Saya belajar dalam saya melayani Tuhan. Mungkin ya 20-an tahun lebih lah saya sudah melayani Tuhan. Belum apa-apa dibandingkan yang senior-senior. Tapi dalam saya melayani Tuhan, saya pegang apa yang bapak-bapak kita itu sudah ajarkan kepada kita. Maksudnya apa? Bobot ibadah itu bukan fasilitas yang kita miliki, bukan siapa yang melayani, tapi bobot ibadah itu yang pertama adalah apa? Ketika engkau punya perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Raja. Engkau datang ibadah itu yang kau mau alami itu adalah siapa? Kau mau mengalami Sang Raja. Itu loh yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan gantikan bobot ibadah dengan hal-hal yang lain. No. Yang paling utama di dalam pertemuan ibadah adalah ketika engkau bisa mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran daripada Sang Raja. Saya percaya kalau kita pegang ini, ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang selalu menggairahkan. Kemudian bobot ibadah yang kedua adalah apa? Kita berinteraksi dengan sesama. Makanya itu ya, kita ini makhluk sosial. Kita ini harus bisa berinteraksi dengan sesama kita. Ya, jangan kau berkata, aduh Pak, kalau saya sering-sering berinteraksi ataupun kalau saya berinteraksi ntar saya ngalami gesekan. Gesekan itu justru bagus. Karena di situ engkau semakin disempurnakan seperti Kristus. Jadi bobot ibadah yang kedua adalah apa? Berinteraksi dengan sesama.
Kemudian yang ketiga apa? Melayani. Jangan jadi penonton, tapi jadilah orang yang mau melayani. Dan yang keempat, yang terakhir bobot ibadah adalah apa? Persembahkan korban. Ayo warga kerajaan, 4 hal ini dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 menjadi tools buat kita, menjadi sebuah alat pendeteksi buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Sang Raja? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan setiap umat-Mu boleh terus dikuatkan, diarahkan, diperlengkapi lewat firman. Bahkan saat ini aku berdoa, mereka yang sakit Kau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, mereka mendapatkan kelegaan di dalam nama Yesus. Mereka yang berputus asa, mereka yang bimbang, mereka mendapatkan kepastian di dalam nama Yesus. Tolong mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan pekerjaan, yang sedang memiliki masalah dengan keluarga. Engkau menolong mereka. Jangan pernah permalukan warga-warga kerajaan-Mu ya Sang Raja. Engkau akan membela, Engkau akan menuntun, dan Engkau akan meluputkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless.